Sebenarnya rasa takut itu ada, bahkan saya penakut lah orangnya ya. Tapi kami berupaya mengabaikan, sehingga mestinya harus hati-hati dalam merespon ini. Ya. Penyelenggara negara wajib melaporkan jika menerima hadiah gratifikasi begitu ya, terhadap dirinya atau keluarganya. Sejauh ini tidak bisa dipastikan. Kecuali Tuhan kasih dia hidayah dan Google kemudian membantu kami untuk memperbaiki akun itu. Nah, ternyata kalau ditinjau MK kita itu tidak merdeka-merdeka betul. Nah, Sejauh kenapa ini udah? saya tidak terlalu mengerti kenapa beliau mengeluarkan berbagai celetukan yang rasa-rasanya tidak bermanfaat bagi Yang kepentingan mana publik. contohnya? Kami menyebutnya ancaman tipis-tipis lah. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini narasumber kita adalah pakar hukum tata negara, pengajar di Universitas Andalas, jauh-jauh datang dari Padang ke Jakarta. Kita langsung sambut Uda Ferry Amsari. Apa kabar Uda? Kabar baik. Kabar Mbak baik, Zilvia. Alhamdulillah. Udah terima kasih ya sudah hadir di podcast Sama-sama, kontroversi. sudah diajak. Iya, karena udah hadir, kita siapkan something yang lebih spesial di podcast Si Paling Kontroversi kali ini. Di sini sudah ada kartu-kartu, teman-teman disorot ya kartu-kartunya ini. Sudah curiga saya. Sudah curiga. Ini bukan seperti fortune teller ya, Oke. bukan kartu tarot juga, tapi di kartu-kartu ini tuh ada topik. Ada topik-topik yang bisa kita bahas bersama dengan Uda Ferry, karena pasti Uda Ferry kita tanya apapun ada jawabannya, ya kan? Makanya yang penting-penting kita langsung taruh di sini dan nanti Uda Ferry pilih. Tapi sebelum Uda Ferry pilih kartunya, topiknya, aku mulai dulu buka satu kartu ya. Baik, Topik apakah ini? siap. Apa ini Uda? Raja Jawa. Fufu Papa. Bukan. Fufu Papa ya. Fufu Papa. Waduh. Udah ngikutin isunya? Ikutin, heboh ya. Heboh. Jadi ingat zaman kuliah, Aha. karena akun Kaskus kan. Dulu main Kaskus juga? Sempat tetapi tidak hobi. Oke. Setelah mengamati, lebih percaya mana? Lebih percaya netizen atau lebih percaya Menkominfo Budi Ari yang bilang Fufu Fafa bukan Gibran Raka Buming Raka? Ya, karena ini kontroversial berkaitan dengan aspek ketatanegaraan, politik hukum juga, sehingga mestinya harus hati-hati dalam merespon ini. Ya. Kalau kemudian direspon ini sama sekali tidak, bukan akun dari Wapres terpilih, pertanyaan besarnya bagaimana metode penyelidikannya, sehingga sangat berani menyatakan bukan, gitu ya. Tapi kalau seandainya terbukti itu adalah akun dari Wapres terpilih, pertanyaannya, layakkah kita dipimpin oleh wakil presiden yang punya masalah moral? Dalam ketatanegaraan kita kan ada jawabannya ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara istimewa, punya aturan main khusus, karena mereka semacam saya pakai istilah pilot dan kopilot pesawat bernegara kita. Kopilot memang driver cadangan semacam itu ya. Dalam bahasa banyak istilah ketatanegaraan bahkan disebut sebagai ban serap. Tapi kan ban serap itu penting. Yeah. Sebab begitu ban utama rusak, kita sangat membutuhkan ban serap. Kalau ban serapnya rusak, kita sia-sia menaruh ban cadangan itu kan dalam perjalanan kita yang mungkin banyak kendala ke depannya. Jadi ban serapnya harus sebaik ban utama. Nah, bayangkan kalau kualitas ban serap ini bermasalah, punya immoral dan punya cacat moralitas yang luar biasa. Jawaban di konstitusi kita, di undang-undang dasarnya sudah ada bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan di masa jabatannya. Kalau dapat diberhentikan pada masa jabatan, apalagi sebelum menjabat, kan kurang lebih begitu. Nah, bagi saya jangan terburu-buru juga merespon bahwa ini bukan tanpa kemudian pembuktian yang terbuka, atau biarkan proses hukum masuk. Nah, pertanyaannya siapa yang mau memeriksa anak presiden, kan begitu. Oke. Tapi begini udah, penting tidak itu untuk dipersoalkan lebih jauh? Itu kan sebuah akun yang aktifnya sudah lama.
Kalau di Kaskus tuh istilahnya apa ya? Bukan cuitan ya, apa ya? Dulu juragan kalau nggak salah ya. Pernyataan-pernyataannya itu kan sudah dari tahun 2014, sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu udah. Apakah harus dipersoalkan? Ya, bahwa sebagai manusia orang pasti punya salah lah, punya cacat, salah begitu ya. Kalau dalam ketatanegaraan berbagai peristiwa yang berkaitan seperti itu juga pernah terjadi. Dulu Obama waktu maju periode awal dia langsung mengaku terbuka. Dulu waktu muda dia itu pernah menghisap ganja, nyimeng begitu ya. Dia sampaikan dia anak muda, saya dulu sama seperti anak muda lainnya punya masa lalu tersendiri. Saya mohon maaf dengan tindakan itu, saya fair kepada Anda, saya juga pemuda yang biasa. Dan saya sekarang berubah menjadi berupaya jauh lebih baik gitu ya. Nah, sikap Obama itu dipuji karena dia menjelaskan masa lalunya dan pemilih muda senang ketika itu. Tapi kenapa dia tidak jadi kontroversi ketika itu? Ya karena dia jujur terbuka. Nah, problematikanya Pak Wapres terpilih kan mengatakan ketika ditanya apakah Anda pemilik akun, ya tanyakan kepada pemilik akunnya. Artinya kan mengatakan tidak. Ya, berarti mengatakan tidak. Bukan. Bagaimana kalau kemudian terbukti sebaliknya? Dia tidak sejujur Obama mengakui bahwa sebagai anak muda di masa lalu, dia mungkin orang yang mungkin lepas dalam berbagai hal, lupa menahan diri, sangat emosional, dan dia akan punya kesempatan untuk ngaku, Mbak Zilvia. Tapi pertanyaannya udah, apakah memang harus dibuktikan? Itu kan sebuah akun yang berangkat dari, bisa dikatakan itu obrolan gosip politik begitu ya. Apakah itu harus dibuktikan? Siapa pemiliknya? Ya, karena ini jadi kontroversi dan ini bukan warga negara biasa. Ferry Amsari kalau punya masalah, ya dia paling cuma dosen yang punya masalah. Dampaknya tidak terlalu besar, mungkin mahasiswanya. Tapi ini pimpinan negara, ini bukan main-main gitu ya. Itu sebabnya di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu, presiden dan wakil presiden kita itu tidak boleh cacat moral. Dia bisa diberhentikan karena dua sebab. Satu, melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari 5 tindakan. 1, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan misdemeanor, perbuatan tercela. Apa yang dimaksud perbuatan tercela? Segala tindakan yang dianggap cela oleh masyarakat. Bahkan yang kedua, dia dapat diberhentikan di dalam masa jabatannya jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Apa saja syarat jadi presiden dan wakil presiden? Ada di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Yang disebutkan, yang menarik ya, di 169 huruf E dan huruf J-nya, seorang presiden dan atau wakil presiden itu harus kemudian betul-betul tidak memiliki cacat moral. Dan tugas untuk membuktikan itu siapa udah setelah sekarang akun Fufafa itu menjadi kontroversial, apakah itu tugas dari Kominfo? Jadi kalau dia sebelum menjadi presiden dan atau wakil presiden, itu tugas aparat penegak hukum. Karena ada tindak pidana IT gitu ya. Haruskah ada yang melaporkan dulu? Saya pikir karena ini sudah jadi kontroversi umum, ini bukan juga delik aduan, demi ketenangan kehidupan masyarakat luas, mestinya aparat penegak hukum memprosesnya. Tapi pertanyaan saya sekali lagi, siapa sih yang mau menyentuh anak presiden kan gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah menjabat, dia masuk ke mekanisme impeachment. Impeachment itu melalui usul DPR ke Mahkamah Konstitusi, ke DPR sedikit, lalu ke MPR yang memutuskan terakhir. Panjang pasti. Sebelum ke sana ya, udah saya mau buka satu kartu lagi. Ini tidak kalah kontroversialnya sepertinya, udah. Boleh dibaca, udah. Nebeng pesawat jet. Istilah nebeng lagi viral belakangan ini, udah. Oke, pertanyaan saya singkat saja ya.
Di situ kan Kaisang datang ke KPK, dia mengaku sebagai warga negara yang baik dan statusnya di situ sebagai anak PN, anak penyelenggara negara. Pertanyaannya, apakah memang harus dibuktikan ada dugaan gratifikasi atau tidak kepada seseorang yang merupakan anak penyelenggara negara? Dianya bukan pejabat negara. Perlu tidak dibuktikan udah? Di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, penyelenggara negara wajib melaporkan jika menerima hadiah gratifikasi begitu ya terhadap dirinya atau keluarganya. Jadi penyelenggaranya yang menyampaikan, bukan keluarganya. Kecuali ada proses penyidikan yang sedang berlangsung sehingga aparat penegak hukum memanggil keluarga yang diduga menerima. Nah, kemarin belum ada proses penyidikan, mestinya bukan Gibran yang datang. Kaisang. Sorry, ini sudah campur-campur ya. Kaisang yang datang, tetapi yang melaporkan adalah keluarganya yang menjadi penyelenggara negara, yaitu kalau tidak ayahnya, kalau tidak ya abangnya. Nah, ini yang kemarin saya pikir agak salah ya. Boleh jadi warga negara yang baik, tapi prosedurnya adalah keluarganya yang menjadi penyelenggara negara yang melaporkan, bukan dia langsung. Nah, kecuali ada proses hukum yang akan berlangsung untuk memanggil saksi-saksi. Itu belum ada terjadi. Kira-kira ini akan berakhir di mana ya? Udah kan Kaisang bukan penyelenggara negara. Ya, sudah berakhir. Dia nebeng doang kan? Ya, tapi kan nebeng itu kan harusnya yang punya kendaraan ada ya biasanya. Kalau saya nebeng Mbak Zilvia, mobilnya mestinya di dalam mobil itu ada Mbak Zilvia. Namanya nebeng. Kalau kata pihak Kaisang ada Bang, ada sebetulnya tetapi temannya dari itu. laporan KPK tidak ada. Nama-nama yang diumumkan KPK tidak ada pihak yang memiliki. Ya, KPK bilang 4 orang. Tapi dari pihaknya Kaisang mengatakan ada 4 orang lagi dari temannya Kaisang itu. Berarti kurang canggih KPK ya. Oke. Ini kira-kira ujungnya akan kemana? Udah apakah akan menguap begitu saja karena ya mau dibawa kemana? Biasanya ini akan menguap terutama ketika melihat sikap KPK ya yang mengatakan bahwa ini karena menggunakan fasilitas negara maka akan dikonversi dengan seharga tiket pesawat komersil. Itu yang merusak pikiran saya. Kenapa? Karena ini private jet, bukan pesawat komersil. Ini bukan fasilitas negara, kok dikonversi menjadi uang untuk dikembalikan kepada negara. Ini jelas gratifikasi yang harusnya diproses dengan terang benderang apa motif pemberian hadiah semacam ini. Kalau menurut Kaisang bukan pemberian hadiah Bang, nebeng kan nebeng, teman. iya. Oke, satu topik ini saya simpan buat terakhir. Sekarang udah silakan memilih topiknya ya lewat kartu ini. Ini niat banget nih tim kontroversi sampai beli kartu tarot loh. Selamatkan saya. Tapi ini bukan untuk mengadu nasib Uda ya. Kita tahu memang Uda selama ini keras sih sama pemerintah. Enggak, baik kok. Kontroversial sih, dirty vote. Aduh. Monggo, Uda silakan. Mau pilih yang mana? Saya pilih sikap di tengah. Oke, apa tuh? Jokowi dan keluarga. Waduh, sepertinya sudah kita bahas nih dua ini Iya, ya. iya. Sama ya. Oke. Mungkin satu saja saya tambahkan udah dari pertanyaan topik ini. Isu ini kan belakangan sering sekali kita dengar dan justru jadi pembicaraan yang paling hot akhir-akhir ini jelang 1 bulan jelang pergantian presiden. Sebenarnya apakah seperlu begitunyakah kita mempersoalkan persoalan Jokowi dan keluarganya? Atau ini karena orang-orang yang kandung membenci, tidak suka saja dengan presiden, akhirnya menarik-narik itu ke wilayah personal, ke wilayah keluarganya ikut ke bawah-ke-bawah? Saya pikir tuduhan bahwa seluruh kritik bernegara itu akan selalu dikaitkan upaya ini kubu-kubuan ya, Iya. ini yang benci, ini yang sayang segala macam. Tapi dalam perspektif keilmuan kami ada yang namanya tradisi ketatanegaraan. Tradisi itu mesti baik. Kalau buruk dia akan menjadi adab buruk sepanjang kita bernegara. Kalau ada pengistimewaan kepada keluarga tertentu,
maka dia akan menjadi adab yang buruk, tradisi yang buruk ke depan. Bahwa boleh saja gratifikasi, boleh pengistimewaan, boleh peraturan diubah agar kemudian anak bisa maju, boleh kemudian undang-undang dipercepat agar kemudian keluarganya bisa menikmati keistimewaan baru. Ini tidak baik untuk kita bernegara. Keluarga presiden tidak diistimewakan dalam konstitusi kita. Kenapa mereka diberikan kekhususan tertentu agar proses penyelenggaraan berjalan baik. Kekhususan tertentu itu misalnya dijaga khusus gitu ya. Seluruh keluarga itu bahkan setelah pensiun pun akan dijaga. Tetapi untuk hal-hal lain yang mempengaruhi proses kebijakan bernegara tidak boleh, karena itu akan ada potensi penyimpangan kekuasaan. Ketika Presiden Jokowi ditanyai soal persoalan jet pribadinya Kaisang, Presiden Jokowi menjawab kok semua orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Makna itu buat Uda apa? Maknanya ya harus dibuktikan bahwa di pasal 28D Undang-Undang Dasar semua orang dianggap sama di hadapan hukum, tidak ada pengecualian. Baik itu presiden, apalagi keluarganya, tidak boleh kemudian mendapatkan keistimewaan yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, ya diberlakukan sama. Kalau saya sebagai warga negara biasa menerima sesuatu karena jabatan saya atau keluarga saya, langsung diperiksa, kenapa anak presiden tidak? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Berarti bolanya seharusnya di KPK dong, bukan di presiden atau keluarganya, tapi seharusnya aparat yang berwenang. Karena sulit ya mencoba menafikan perasaan sayang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu presiden bukan sentral dari upaya penegakan sama di hadapan hukum, tapi aparat hukum yang berintegritas. Sayangnya KPK, Mbak Zilvia, kan sudah diubah melalui undang-undangnya oleh Pak Presiden, adalah rumpun kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Jadi KPK punya kesempatan untuk membuktikan apakah dia masih independen dan tidak di bawah tampuk kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Oke, sebenarnya ada topik KPK di sini udah. Aduh, Ayo, mana ya? siapa tahu tangannya pasti dapat KPK, biar nyambung. Wah, ini Apa tuh? pengesahan RUU One Team Press. Oh, yang tidak terjadi. berhingga. Pengesahan RUU One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, diubah dikit jadi Dewan Pertimbangan Presiden RI. Ya. Sekarang ya. Oke. Pertanyaannya udah, ketika ini diubah, poin yang paling krusial itu kan ketika jumlahnya itu tidak lagi 8 ya, tapi bisa sesuai Infinity. dengan kebutuhan presiden. Tak berhingga. Dampaknya apa? Dampaknya lebih akan positif atau negatif? Jadi satu, RUU ini punya masalah tidak taat proses pembentukan undang-undang yang partisipatif. Putusan MK 91 bilang ada 3 hak yang harus dilakukan. DPR buat undang-undang melalui putusan itu, dan mereka sendiri yang menuliskan bahwa seluruh partisipasi akan dilakukan atau 3 hak itu akan dilakukan di 5 tahapan pembentukan undang-undang. Dan mereka mengabaikan ini. Hak untuk didengarkan, hak untuk diterima pendapatnya, hak kalau mendapatkan penjelasan kalau pendapatnya ditolak. Itu hak publik. Itu tidak dilakukan. Undang-undang ini mengabaikan itu. Kedua, undang-undang ini cacat sejarah. Sejarah kita mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan kita betul-betul harus menerapkan sistem presidensial murni. Sebab Dewan Pertimbangan Agung itu gaya kerajaan, gaya parlementer. Oleh karena itu kita harus buat yang murni, presiden. Presiden hanya mengenal orang yang memberikan masukan. Maka dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Yang bercandaan teman-teman HTN itu One Team Press, kawan-kawan intim presiden, ya. Jadi orang dekat presiden, begitu ya. Kawan dekat yang memberikan masukan terbuka. Jadi dia adalah West Wing-nya presiden, orang yang bergabung di istana untuk memberikan masukan secara harian kepada presiden. Nah, undang-undang ini mengubah sejarah itu, kembali membuatnya menjadi lembaga negara. Ya. Dan jumlahnya juga luar biasa, tak berhingga. Pertanyaan besarnya, sepenting itukah lembaga ini untuk sekedar memberikan nasihat?
bukankah hanya memberikan masukan dan presiden mandiri? Masukan itu tidak boleh mengikat presiden, karena namanya juga one team press itu orang yang memberikan pertimbangan. Nah, kenapa jumlahnya tidak berhingga? Dugaan saya ini bicara koalisi besar. Ada yang sudah dibagi di kementerian, masih bersisa, ada orang-orang tua pensiunan yang belum dapat jatah kursi, ya dikasihlah ke ruang yang sangat besar ini. Jadi ini tidak bicara kemanfaatan bernegara, ini bicara soal bagaimana bagi-bagi kekuasaan itu bisa berlangsung menyeluruh gitu ya. Dan ketika ini dilembagakan, kemudian jumlahnya menjadi terserah presiden, apakah itu artinya pasti akan memakan anggaran yang lebih besar? Iya pasti. Kalau kemudian seluruh penyelenggara negara termasuk pejabat lembaga negara mendapatkan fasilitas setingkat lembaga negara, Ya. maka dengan sendirinya jumlah tidak berhingga itu akan dapat mobil penyelenggara negara, rumah yang layak untuk penyelenggara negara, gaji, tunjangan, staf dan segala macamnya. Bayangkan jumlahnya tak berhingga, lebih banyak dari jumlah provinsi takutnya bagi saya. Dan itu tidak sehat dalam penyelenggaraan negara yang efektif. Bagi saya ini cara presiden saat ini dan DPR saat ini untuk menawan presiden terpilih ke depan. Mereka sudah membeberkan ini jabatan yang perlu dibagi. Ayo kita bagi. Padahal presiden terpilih harus memikirkan bagaimana kabinetnya, lembaga negara dan lain-lainnya betul-betul berjalan sesuai kehendak konstitusi dan itu efektif mestinya. Tapi tidakkah ini sebetulnya juga pasti ada keinginan dari Pak Prabowo juga untuk membentuk One Team Press ini menjadi sebuah lembaga? Dalam kondisi presiden demisioner saat ini, sulit mengatakan ini sepenuhnya keinginan presiden terpilih. Tapi apakah ada peran presiden terpilih secara politik tidak dinafikan. Tapi kalau mau fair, biarkan saja di era presiden terpilih dan DPR baru dilantik untuk menentukan ini. Kan mereka yang mau makai. Kenapa buru-buru di belakangan ini? Karena koalisi saat ini tidak percaya betul presiden terpilih dan DPR baru besok akan menyesuaikan dengan keinginan politik hari ini. Oh, oke. Aduh. Masih ada lagi RUU lainnya yang sebetulnya mau Banyak disahkan ya, ya. Udah RUU banyak baru ini, yang ada nih di aneh-aneh sini. ya. Silakan udah pilih Oke. lagi. Paling dekat aja. Wah, Apa itu? YouTube dihack nih agak personal nih. Ini bagian yang bisa buat sedih. Aduh, jadi udah Ferry ini baru buat YouTube. Baru belajar. Sudah berapa subscribernya? 51. 50K. Tuh, udah lebih pula 50.000. sedikit. Terus dihack. Per kapan itu dihacknya udah? Sekitar 3-4 hari yang lalu. Oke, itu ketika akun YouTube-nya sudah jalan berapa hari? Sudah sebenarnya Hah. akun YouTube-nya sudah lama tapi Oke. tidak dipakai dan baru diaktifkan sekitar 5 bulan. 5 bulan kita merasa lebih profesional gitu ya. Dan dihack. Dan dihack kok ngomongnya kayak gitu. Ya. Apa sih isinya sampai dihack udah? Isi yang terakhir ya, kalau isinya macam-macam ya. Orang HTN lagi mau curhat lah kurang lebih gitu ya. Tapi yang terakhir itu bicara soal pansel KPK dan soal calon tunggal di beberapa daerah. Pilkada ya. Pilkada. Oke. Terus upaya untuk mengambil kembali akun YouTube-nya Agak sudah berat. ada. Kenapa? Karena yang hack agak canggih ya. Tahu siapa yang ngehack? Sejauh ini tidak bisa dipastikan. Canggih karena tidak pola biasa setelah kemudian akun email, Gmail-nya diambil alih, lalu akun YouTube, lalu mereka menerapkan yang namanya YubiKey ya, passkey. Jadi hanya USB yang digunakan itu bisa mengembalikannya. Jadi secara fisik kalau tidak ketemu orangnya, tidak dapat YubiKey-nya, bagaimanapun itu akun tidak bisa diselamatkan. Kecuali Tuhan kasih dia hidayah dan Google kemudian membantu kami untuk memperbaiki akun itu. Gitu. Tapi dimintain sesuatu nggak? Tebusan atau apa gitu udah? Sejauh ini tidak ada. Oke. Tiba-tiba akunnya betul-betul hilang, tidak bisa diakses. Kalau jadi di mesin pencari Google dicari, tidak akan ketemu lagi akunnya.
Ya itu ya, Dugaan udah apa? Motifnya apa? motifnya agar tidak terlalu sering-sering kasih sayang kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Kalau kasih sayang malah kan harusnya seneng dong, kan sayang ke pemerintah. Iya sayang, tetapi seringkali rasa sayang itu direspon berbeda begitu ya. Nah, tapi Uda yang seperti ini kan pastinya bukan sekali ya dialami Uda ya. Pastinya dalam berbagai bentuk. Apalagi Uda kita tahu waktu itu bersama dengan Mas Uceng, Mbak Bibi itu membuat film Dirty Vote. Selama masa Pilpres itu Uda sering tidak sih sebetulnya menerima ancaman, tekanan, intimidasi? Kami menyebutnya ancaman tipis-tipis lah. Contohnya gimana? Ya ada yang mau intervensi akun juga, ada perasaan ada yang mengikuti dan kami menyebut ini terlalu perasa sehingga mengikuti. Sebenarnya rasa takut itu ada, bahkan saya penakut lah orangnya ya. Tapi kami berupaya mengabaikan karena saya dan Uceng dan Bibip itu kan hari-harian kami itu dekat dengan aktivis mahasiswa, aktivis yang lain gitu ya di kampus. Kami malu dibilang kalau cerita diikutin orang, diambil alih akunnya begitu ya, diancam gitu ya. Karena mereka jauh lebih sering diancam. Saya itu waktu kuliah aktivis jurnalis kampus. Saya tahu jurnalis daerah itu lebih berbahaya. Mbak Zelvia sekritis apapun kan disaksikan oleh orang se-Indonesia itu. Teman-teman jurnalis di daerah kadang-kadang tidak disaksikan dan begitu mereka menulis malah mereka tidak ada pengamanan gitu ya karena tidak banyak mata melihat mereka. Jadi kami waktu itu sepakat yang beginian jangan diomongin karena satu, Anda merusak kepercayaan publik untuk bicara benar. Kedua, Anda tuh remeh-temeh kalau bicara ini bagi teman-teman kita yang pernah kehilangan jari, ya, ada yang dibunuh sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuhnya di periode ini begitu ya. Jadi kami merasa ya nggak patut lah, nggak jadi terkesan cemen gitu ya kalau misalnya memang terlalu cemen gitu. Nggak begitu pun kami cemen sebenarnya. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ada hidayah ya YouTube-nya. Kalau nggak bikin lagi aja udah. Iya, Ya oke. mudah-mudahan. Next silakan topik berikutnya. Tinggal dikit nih. Wah, Kadin. Kadin, oke. Sebenarnya Kadin ini ya kita sudah mendengar ya pernyataan Presiden Jokowi ketika seperti biasa, sepertinya kalau ada apa-apa Presiden Jokowi itu selalu ditanyai bahkan dituding apakah cawe-cawe dalam proses sampai terjadinya Munaslup Kadin, tapi Presiden sudah menjawab bahwa ya bolanya jangan di saya dong, jadi kasih ke saya, selesaikan secara internal. Kenapa ya belakangan udah setiap pergantian, mau itu partai politik seperti Golkar, kemudian ini Kadin yang sebetulnya adalah lembaga asosiasi pengusaha, itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Apakah memang tidak mungkin terlepas dari tangan-tangan kekuasaan pergantian-pergantian seperti ini? Saya bicara teori dan fakta ya. Iya. Bahwa dalam sistem presidensial fokus kekuasaan itu menumpuk kepada presiden. Makanya dinamakan presidensial. Kalau menumpuk di parlemen disebut parlementer. Kalau dia penggabungan kekuasaan itu disebut campuran hibrid sistem. Karena kita sudah memilih sistem presidensial, maka kekuasaan itu menumpuk di presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan. Bahkan ada ahli yang namanya Neustadt mengatakan presiden itu adalah raja, tapi dibatasi konstitusi. Hanya konstitusi yang bisa membatasi kekuasaannya. Jadi presiden memang sangat powerful. Sehingga wajar orang melihat jangan-jangan memang presiden yang kemudian membuat ini setidak-tidaknya membiarkan. Kebetulan faktanya Pak Arsyad Rashid adalah pendukung calon tertentu yang kalah. Sementara yang terpilih melalui Munaslup yang tanpa sebab itu adalah pendukung yang menang. Jadi logika ini tidak bisa ditafik oleh presiden,
tanpa bisa menjelaskan dengan terang benderang. Bukankah tugas presiden bisa dengan mengatakan hentikan keributan ini, biarkan yang ada di organisasi menyelesaikan sampai masa jabatannya habis. Segampang itu. Saya mau tanya ke kita semua, emang selama pimpinan Pak Arsyad ada masalah? Saya tidak menemukan signifikan dalam dunia bisnis saat ini keberadaan beliau merusak keadaan. Lalu kenapa tiba-tiba munaslup dan heboh? Jadi sulit presiden mencoba memberikan tameng kepada dirinya. Jangan apa-apa saya. Ya memang secara keilmuan dan fakta memang apa-apa harus Bapak begitu. Kasihan dong udah. Iya, makanya jangan jadi presiden. Jadi dosen aja. Jadi dosen tapi kenceng YouTube-nya dihack. Silakan udah. Next topic. Oke. Revisi Undang-Undang MK. Oke, ini dia. Revisi Undang-Undang MK sudah disepakati ini akan diteruskan di periode ke depan ya, periode Ya. DPR yang baru. Tapi kenapa revisi Undang-Undang MK ini dinilai berbahaya, udah? Ya karena ada istilah di dalam tata negara begini. Semua orang boleh memaknai hukum apapun termasuk konstitusi. Tapi pemaknaan yang berlaku dan harus diterapkan adalah pemaknaan para hakim. Dalam konteks ini hakim konstitusi. Dan hakim konstitusi itu dirancang membenahi seluruh kebijakan politik yang berkaitan dengan konstitusi. Jadi kalau ada penyimpangan dalam pembentukan undang-undang, Ya. penyelenggaraan negara, Ya, bahkan oleh partai, ya. itu Mahkamah Konstitusi yang membenahinya. Nah, kita ketahui kemarin ada tindakan-tindakan MK yang membenahi keadaan, kekisruhan ketatanegaraan, itu menyebalkan bagi teman-teman partai politik di parlemen. Bahkan yang berkaitan dengan anak presiden. Ini jadi catatan bahwa ancaman terhadap Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang MK sudah berkali-kali. Catatan saya, Undang-Undang MK itu sudah berubah berkali-kali, tapi pembahasannya lebih banyak soal masa jabatan. Seolah-olah mengatakan kalau Anda macam-macam, jabatan Anda kami ganti. Ya. Dan kita bisa lihat kondisi ketika pemberhentian dengan hormat terhadap Wakil Ketua MK Pak Aswanto, Yang Mulia Aswanto, dan digantikan dengan Yang Mulia Guntur Hamzah. Pergantian ini tidak sehat, Pak Guntur cuma ditunjuk, tidak normal, dan harus diingat pernyataan DPR. Terserah kami dong. Kami adalah pemilik saham, sementara MK adalah direksi. Saya baru kali ini mendengar kekuasaan kehakiman dianggap sebagai perusahaan. Padahal pasal 24 Undang-Undang Dasar kita mengatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari 3. Dari kekuasaan politik di parlemen, dari kekuasaan birokrasi di eksekutif, dan dari kekuasaan peradilan lain. Nah, ternyata kalau ditinjau MK kita itu tidak merdeka-merdeka betul. Sebab begitu diubah undang-undangnya, dia jadi kehilangan power kekuasaannya untuk Ya. melindungi konstitusi. Jadi dalam revisi Undang-Undang MK ada tambahan aturan seperti pembatasan masa jabatan hakim Yes. MK ya. Itu lagi menjadi sih. maksimal 10 tahun. Ya. Terus setelah menjalani 5 tahun pertama, hakim konstitusi itu Konfirmasi. perlu mendapatkan persetujuan lagi. Jadi Ya. tidak otomatis lanjut, tapi harus mendapatkan persetujuan lagi untuk menjalani 5 tahun berikutnya dari lembaga pengusul. Pengusul itu kan ada presiden, ada DPR, ada Mahkamah Agung. Jadi memang tidak merdeka-merdeka amat ya hakim Tidak konstitusi merdeka ini. amat. Udah. Saya dan teman-teman dulu pernah mendatangkan seorang peneliti Mahkamah Konstitusi di beberapa negara di dunia hanya untuk menjelaskan ke MK bahwa Anda ini akan terancam kemandiriannya dengan kondisi politik saat ini. Mereka menjelaskan bahwa pola-pola intervensi ini juga terjadi di beberapa negara dan MK menyadari itu. Dan ini tabiat tidak baik bagi politisi kita. Harusnya juri ketatanegaraan kita itu MK, bukan lembaga politik. Nah, ini mereka pula yang menghakimi lembaga peradilan, itu salah besar gitu ya. Nah, bagi saya ya nggak sehat saja. Dan kebetulan nih udah 3 hakim yang Usianya.
Iya, yang usianya dan yang harus mendapatkan persetujuan lagi itu adalah 3 hakim yang pendapatnya berbeda pada saat putusan sengketa Pilpres. Ada Saldi Ya. Isra, Eni Nurbaningsi, Arief Hidayat. Ini kebetulan atau gimana nih? Udah menurut Anda? Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Apa itu? Saya pikir semua sudah tahu ini ada korelasi ke ruang politik ya. Pak Aswanto juga diberhentikan karena berbeda dengan kepentingan politik, dan 3 ini juga merasa terlalu berpikir untuk menegakkan konstitusi, padahal harusnya ada pilihan-pilihan politik yang mereka harus ikuti, dan itu yang menyebabkan mereka disasar. Jadi kalau kita lihat memang akan janggal sekali bahwa ada hakim yang kemudian harus keluar, sementara ada hakim tertentu yang diperpanjang. Yang kebetulan yang diperpanjang itu adalah salah satunya keluarga presiden gitu ya, yang bisa nambah 1 tahun khusus gitu ya. Nah ini apa ya bahasa di kita kalau pakai putusan MK ceto welo-welo gitu ya. Kalau kan ada peristilahan Jawa dan Minang dalam putusan itu, seterang di gelanggang matahari, maksudnya di mata dilihat mata orang banyak, udah ketahuan deh bohongnya, kurang lebih gitu. Jadi ya. dengan revisi Undang-Undang MK ini justru untuk Hakim Anwar Usman itu malahan dapat tambahan 1 tahun khusus. lagi. Ya. Oh, kebetulan kali itu udah. Makanya kebetulan yang betul-betul kebetulan. Betul-betul. Coba diambil lagi topik selanjutnya. Wah, Pak Budi Ari. Wah, ini dia. Saya paling takut membahas Kenapa? Pak Budi Ari ini. Pak Budi Ari, Menkominfo kita. Sejauh Kenapa ini udah? saya tidak terlalu mengerti kenapa beliau mengeluarkan berbagai celetukan yang rasa-rasanya tidak bermanfaat bagi kepentingan Yang mana publik. contohnya? Contohnya tiba-tiba bilang ini bukanlah apa namanya akun Fufu-Fafa gitu ya. Oke. Tiba-tiba beliau mendukung pembatasan berbagai akses, dan saya pikir terlalu kesan sebagai projonya itu kelihatan dibandingkan menteri yang tugasnya melayani publik. Dan apa ya berat sekali cara pandang kalau tidak berbasis kepada tugas dan wewenang yang sudah dituliskan dalam undang-undang. Yang mau dibela habis-habisan itu adalah kepentingan keluarga presiden, bukan kepentingan menjalankan negara untuk melayani publik sebagai pembantu presiden. Jadi seharusnya ketika Pak Budi Ari ditanya soal jet pesawat misalnya, itu nebeng atau bukan, terus kan ikut mengomentari juga soal karena Erina lagi hamil makanya harus naik pesawat jet. Menurut Uda ketika Mas Muni ditanya seperti itu harusnya tidak menjawab saja demi supaya tidak dianggap sebagai juru bicara keluarga presiden. Beliau kan Menkominfo ya. Setahu saya ada tugasnya ya. Tugasnya itu ada di pasal 28F Undang-Undang Dasar soal informasi gitu ya. Saya tidak tahu Menkominfo bisa tahu soal wanita hamil dan bahaya naik pesawat private jet komersil dan harus memilih private jet itu di mana begitu ya relasi tugas dan wewenangnya. Jadi beliau harus tahu batasannya. Beliau tidak lagi projo, beliau adalah menteri negara yang menjalankan tugas. Apa-apa yang tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab. Karena akan menimbulkan kontroversi. Beliau tidak sedang mengesankan keluarga presiden, tapi memastikan tugas konstitusionalnya dijalankan. Kecuali, saya tidak tahu ya, memang ilmu beliau soal wanita hamil itu memang di atas rata-rata. Karena teman saya yang hamil itu agak cemburu dengan pernyataan itu, sebab dia setiap hari naik kereta sempit-sempitan dan aman-aman saja begitu ya. Jangan terlalu terus terang dong Ya, udah dan, ya. itu kesedihan teman. Oke, baik-baik. Silakan topik berikutnya udah. Tinggal sedikit lagi nih. Ya, pilkada. Pilkada. Pilkada tahun 2024 itu nyaris saja dipenuhi dengan Iya. banyak kota kosong. Jadi memang game changernya itu adalah putusan MK ya. 60. Tanpa putusan 60 yang mengubah ambang batas pencalonan itu akan banyak sekali ya udah kota kosong yang terjadi. Itu kota kosong yang
natural terjadi karena memang susah mencari kandidat, atau kali ini memang didesain untuk lebih banyak calon tunggal? Itu harapan Mbak Zilvia, Ferry Amsari, dan seluruh pencinta pemilu yang demokrasi. Harapannya putusan 60 mengubah situasi kotak kosong. Masa kita berkompetisi dengan kotak kosong dan harus memilih calon tunggal atau kotak kosong? Itu kan konyol betul ya. Putusan itu lahir. Tapi faktanya koalisi partai mengubah situasi. Mereka kompak begitu ya. Jadi tiba-tiba calon alternatif itu dihambat. Tidak boleh masuk. Syaratnya boleh dengan syarat harus minta persetujuan dari koalisi partai sebelumnya. Jadi yang beli seluruh perahu, ada yang keluar harus minta persetujuan partai koalisi awal. Ya tidak mungkin. Satu mau cerai, satu ingin bertahan. Nggak mungkin minta persetujuan. Dan itu sebabnya terjadi upaya penolakan pemisahan agar muncul calon alternatif. Tiba-tiba ada 1-2 anggota DPR yang tidak terpilih kembali. Mereka mau maju pilkada, jadi gagal gara-gara ini. Protes di Komisi 2. Lalu Komisi 2 memaksa KPU mengeluarkan aturan baru, membolehkan proses itu. Tapi proses terjadi di lapangan sangat janggal. Ya. Tiba-tiba partai sendiri yang menarik dukungan. Sudah kasih dukungan untuk calon alternatif, tiba-tiba mereka menarik 1-2 hari dalam pendaftaran. Ini pasti janggal. Ada sesuatu yang aneh setelah dia memilih calon alternatif lalu ditarik. Apa yang membuat mereka ragu sehingga mereka sendiri tidak bisa mendukung calon tunggal karena terlambat waktunya. Nah ini jadi aneh sebenarnya demokrasi di tingkat daerah. Dan angkanya tidak signifikan berubah dari 43 lalu menuju 41 dan kemungkinan 38. Jadi tidak banyak. Padahal putusan itu harusnya membuat partai punya kesempatan untuk mencalonkan. Tapi kenapa partai politik justru dengan adanya putusan MK tidak memanfaatkan dengan optimal, Uda? Apakah mereka juga dalam tanda kutip tersandra? Ya, saya yakini bahwa ada upaya menyandera kepentingan partai politik dan nafsu para peserta ingin menang mudah. Sebab mereka akan menang mudah dengan lawan kotak kosong kan. Dengan begitu ketika ada uji materi ya Uda untuk supaya opsi kotak kosong itu muncul di surat suara yang sedang diajukan saat ini. Menurut Uda apakah itu layak untuk dipertimbangkan? Saya bukan orang yang setuju golput dengan bentuk apapun. Saya menginginkan hak kita untuk memilih dikembalikan. Jadi kembalikan hak pilih kita. Jangan dibuat kotak kosong yang diresmikan. Seolah-olah upaya golput itu disahkan. Bagi saya dan teman-teman yang belajar pemilu, konsep golput kotak kosong yang beginian bisa menjadi strategi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi golput dibuat seolah-olah benar, dipaksa orang memilih, sehingga potensi calon yang bisa menang, calon alternatif, itu bisa gagal. Jadi dia rekayasa pecah suara, begitu, satu ke calon lawan, satu ke kotak kosong, dan itu tidak sehat. Mari sehatkan demokrasi kita, hak publik saja dikembalikan. Kita berhak kan punya calon alternatif sebesar ini Jakarta, sebeluas ini Indonesia. Masa calonnya satu orang, calonnya cuman terbatas. Jadi udah lebih setuju kalau aturan untuk calon independen itu dipermudah? Calon independen dipermudah, bagi partai dipermudah, partai tidak dalam ancaman, semerdeka mungkin menghasilkan calon alternatif. Apa salahnya kita punya calon banyak? Amerika tuh banyak calonnya, bahkan presiden itu tidak pernah 2 di Amerika. Tapi memang presiden dari partai utama ya 2 itu, tapi jumlahnya bisa 21 calon. Rusia saja yang dikuasai oleh orang yang bertangan besi, calonnya bisa 5 begitu ya presiden. Jadi menurut saya kembalikan saja hak kita untuk dapat memilih calon-calon alternatif. Baik, dan silakan udah memilih 2 lagi yang tersisa. Wah, KPK. Cinta lama, bersemi kembali tidak? Enggak, kan sebentar lagi
ini mau ada kepemimpinan baru, sekarang lagi seleksi. Ini tidakkah membuat lebih optimis udah dengan adanya kepengurusan lama akan segera berakhir dan kepengurusan baru akan segera datang? Iya, kan begini ya, mau memilih pimpinan KPK harusnya panselnya juga baik ya. Dari teman-teman Ada yang tidak baik ya udah pansel itu? mereka punya catatan terhadap nama-nama pansel. Aha. Lebih mirip anggota yang sedang menjalankan tugas dari presiden daripada orang yang menyeleksi lembaga independen gitu ya. Kita punya catatan anggota pansel yang menjadi ahli kasus-kasus korupsi dengan list yang panjang. Ada 1-2 orang yang mungkin dianggap baik ya, tetapi itu tidak mempengaruhi jumlah komposisi pansel. Jadi kita meragukan bagaimana mungkin sapu kotor mau membersihkan ruangan yang kotor begitu ya. Nah, catatan kita sampai hari ini pansel tidak pernah terbuka. Kenapa si A dicoret, kenapa si B yang dimasukkan? Mestinya publik tahu alasan ada orang yang punya catatan baik lalu dicoret. Saya misalnya, Contohnya siapa? contoh ya, Ya. yang sangat kontroversial di masanya dan dianggap sebagai orang yang mau menegakkan nilai-nilai anti KKN, Sudirman Said misalnya, dengan papa minta saham dulu melawan begitu ya. Setia Novanto. Ya, Setia Novanto. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa orang dengan catatan baik ini dicoret? Dulu dia mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia. Kenapa dia bisa dicoret? Ada orang yang kemudian punya masalah, Yohanes Tanak, karena tidak berhasil menjadi pimpinan KPK yang memberikan prestasi yang baik. IPK kita anjlok gitu ya. Kok dipilih bisa dilanjutkan? Nah, ini menjadi permasalahan yang kemudian perlu terbuka. Pansel ini menyampaikan kepada publik. Kenapa tidak berani terbuka? Bukankah berani jujur itu baik begitu ya? Kenapa tidak berani jujur begitu? Jadi susah untuk optimis. Saya berat optimis karena banyak faktor. Belum lagi bahwa Presiden Jokowi adalah presiden satu-satunya yang bisa seleksi 3 kali pimpinan KPK. Padahal yang lain 2 minimal. Jadi ini gara-gara perubahan undang-undang KPK dan perpanjangan masa jabatan KPK yang membuka ruang Presiden Jokowi 3 kali. Padahal juga tidak akan pakai mereka. Yang akan memakai mereka adalah presiden terpilih, karena KPK yang baru adalah rumpun kekuasaan eksekutif dan yang akan mengawasinya adalah DPR yang baru. Ini kenapa dipaksakan dengan waktu sesempit ini? Jangan-jangan ada motifnya. Itu yang menurut saya tidak sehat. Akhirnya satu ini. Akhirnya tinggal satu lagi. Tapi masih ada satu di tangan ada saya. yang rahasia ya. Rahasia ini. Door prize-nya di sini Ini udah. pura-puranya harus begini. Waduh berat. Revisi lagi. Undang-Undang TNI dan Polri. Waduh, ini dia. Karena yang kita undang adalah pakar hukum tata negara, jadi memang banyak revisi undang-undang yang harus kita bahas. Ya. Masyarakat harus tahu kenapa ini disebut revisi, salah satu revisi undang-undang yang paling bahaya. Udah. Buat masyarakat. Satu, Undang-Undang Dasar kita pasal 30 menentukan soal pertahanan keamanan di bawah TNI dan kepolisian. Tugasnya seprofesional mungkin sudah disebutkan Undang-Undang Dasar. Satu, urusan pertahanan adalah TNI, urusan keamanan adalah polisi. Masalahnya di undang-undang ini ada upaya membuat TNI dan polisi kita tidak profesional. Profesional yang diinginkan konstitusi kita. Profesional ini tidak hanya menjalankan tugas ya, hak-hak mereka diberikan juga. Ada upaya membiarkan TNI dan polisi kita hidup miskin terus. Sehingga mereka susah mikirnya mempertahankan negara dan mengamankan negara. Sehingga hanya menikmati dari revisi ini adalah perwira-perwira tinggi. Kenapa? Karena mereka bebas masuk ke wilayah sipil, menjadi pejabat-pejabat di ruang sipil. Yang oleh bahasa Panglima, kami bukan kembali kepada dui fungsi, kami multifungsi. Bagi saya ini melanggar konstitusi betul. Jadikanlah TNI kita adalah TNI dan polisi kita adalah polisi.
Mereka adalah pengayom masyarakat kita, pelindung republik ini. Jadikan mereka sebagai aparatur negara betul-betulan, bukan dipermainkan oleh kepentingan politik. Jadi ide gagasan multifungsi ini tidak terjadi di negara baik, profesional, maju. Hanya negara rusak yang pakai beginian. Oleh karena itu jangan rusak TNI kami, polisi kami dengan alasan-alasan memberikan jabatan-jabatan sipil. Kalau TNI diberikan gaji layak, hak-hak mereka layak di jabatan TNI dan polisi, mereka nggak mau ngurus sipil. Ngurus sipil ini capek, melayani publik. Udah bertaruh nyawa, ngurus sipil lagi. Jadi biarkan sipil diurus sipil, biarkan militer profesional dan polisi profesional. Masih banyak maling. Ngapain polisi ngurus-ngurus layanan publik sipil? Urus saja maling-maling, keamanan yang ada. Itu sudah susah. Mereka bertaruh nyawa untuk itu. Polisi sekarang dengan adanya rencana revisi undang-undang TNI Polri ini, polisi mau ditugasi untuk menjaga keamanan siber kita, yang artinya kita lagi siaran kayak gini kemungkinan bisa langsung di-cut down, ya. apabila dinilai ini mengancam keamanan. Ada penambahan hak yang itu mengganggu hak konstitusional. Saya menyebutkan tadi pasal 28F ya. Undang-Undang Dasar bilangnya kurang lebih begini, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, ya, mengelola informasi, menyebarluaskan informasi tersebut dengan berbagai media yang mereka miliki. Ini hak konstitusional saya. Konstitusional Mbak Zelvia, warga negara yang ingin mengelola informasi, YouTube, ya. YouTube lagi nih dan lain-lain. Sakit hati banget nih soal YouTube ya. Jadi tidak boleh kemudian aparat negara menghilangkan hak itu. Jadi kewenangan tambahan itu merugikan. Bayangkan polisi bisa membatasi jangkauan sinyal tertentu dari internet di wilayah tertentu. Bayangkan akan ada satu wilayah yang tidak dapat informasi. Bayangkan kalau misalnya YouTube si A tidak nyaman, ada upaya website tertentu yang pemberitaannya buat tidak nyaman, itu bisa tanpa proses pengadilan yang layak dicabut saja. Padahal kan harus diberikan hak untuk membela dan lain-lain. Jadi ini betul-betul tidak sehat bagi kita berdemokrasi, dan polisi kita kayak ditarik-tarik oleh kepentingan politik untuk membatasi hak-hak warga negara. Oke, berarti dari topik-topik tadi kan banyak yang tidak sehat ya menurut Uda ya kalau diteruskan ya. Kalau begitu terakhir saya harus buka kartunya. Kuncian ini. Kuncian. Apa harapan untuk presiden terpilih kita, Pak Prabowo? Bisakah kita berharap kepada Pak Prabowo untuk menyehatkan semua tadi yang Uda sebutkan? Pesan untuk Pak Prabowo apa? Uda, terakhir. Ya sengaja nih yang paling berat ya. Silahkan berpikir dulu. Ya, ada harapan bahwa presiden terpilih akan berupaya meninggalkan legasi terbaik. Dan kalau legasi itu ingin dianggap terbaik dalam sejarah, maka ini harus menjadi plot twist di kepala saya dan kepala publik banyak, yang kemudian meremehkan Pak Prabowo, mempertanyakan masa lalu Pak Prabowo menjadi berubah, mempertanyakan relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menjadi berubah. Begitu beliau dilantik, seluruh catatan negatif yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi diubah dengan berani oleh Pak Presiden Prabowo. Itu harapannya. Jangan kubur harapan, karena saya yakin harapan itu bisa diwujudkan siapa saja, termasuk kepada presiden terpilih Pak Prabowo. Hari ini kami bisa mempertanyakan sebagai sipil, karena sipil tak punya kekuatan. Suatu waktu biarkan kami juga memuji Bapak, kalau Bapak betul-betul menegakkan konstitusi dan menghormati hak-hak konstitusional orang banyak. Oke. Terima kasih udah Mary.
Dalam sekali sepertinya tadi pesan-pesannya. Agak ini ya. Mungkin karena pengaruh YouTube juga. Masih sedih karena YouTube-nya dihack ya. Oke, terima kasih Uda Makasih, Ferry Mbak sudah Cynthia. berbagi pandangannya, pakar tata negara kita. Sehat terus Uda Ferry dan Amin, sehat teruslah juga, bersuara, teruslah jujur menyuarakan kebenaran ya. Siap. Terima kasih Uda Ferry Amsari sudah bergabung di podcast yang paling kontroversi. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast yang paling kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.